Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Rian Ajinahu, kelas A semester 2, NTN 003 21 11 004, Universitas Hairun Ternate. Video kali ini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang bimbingan konseling, fungsi dan tujuannya. Dosen pengampu Pak Andi Agustan Arifin, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling. Yang A, bimbingan. Menurut para ahli, di sini saya angkut ada dua para ahli. Yang pertama, menurut Abi Ahmadi, merupakan suatu bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa agar mampu mengembangkan potensi secara optimal, memahami lingkungan serta mampu mengatasi semua hambatan demi merencanakan masa depan yang baik. Yang kedua, menurut Erman Amati, menyebutkan bahwa bimbingan adalah proses memberikan bantuan yang dilakukan oleh seseorang ahli kepada individu, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa dalam hal mengembangkan dirinya dengan lebih mandiri dan memiliki manfaat yang dikembangkannya berdasarkan norma-norma yang berlaku. B. Konseling. Apa itu yang dimaksud dengan konseling? Adapun yang dimaksud dengan konseling merupakan suatu hubungan pribadi yang dilakukan oleh seseorang dengan konselor berdasarkan kemampuan khusus yang dimiliki. Berdasarkan pengertian BK menurut para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan konseling adalah sebuah bantuan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada konselingnya agar konseling dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. B. Tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Balitbank, secara spesial layanan bimbingan dan konseling mempunyai tujuan antara lain: yang pertama, merencanakan aktivitas penyelesaian studi, perkembangan karir dan juga kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Melakukan pengembangan semua potensi dan kekuatan yang dimiliki peserta didik seoptimal mungkin. Ketiga, melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Yang keempat, mengetahui hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik belajar, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. C. Fungsi bimbingan dan yang pertama, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman berarti bimbingan dan konseling akan menghasilkan pemahaman mengenai sesuatu oleh pihak tertentu dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan berarti bimbingan dan konseling akan menghasilkan pencegahan atau terhindarnya peserta didik dari masalah yang biasa saja muncul dan yang bisa saja mengganggu, menghambat dengan menimbulkan kesulitan, kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pengatasan, artinya bimbingan dan konseling akan menghasilkan terangkatnya atau teratasinya berbagai masalah yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, artinya bimbingan dan konseling akan menghasilkan terpeliharaannya dan terperkembangannya beberapa potensi kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarat, mantap, dan berkelanjutan. Fungsi advokasi, artinya bimbingan dan konseling akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan kepada peserta didik dalam rangka usaha pengembangan semua potensi dengan optimal. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.